Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Intan Pariwara kelas 11 bab sistem pertahanan tubuh pada manusia, bagian uji kompetensi 2. Mari kita simak bersama-sama. Kita mulai dari nomor 1. Contoh berikut yang menunjukkan bahwa seseorang telah memperoleh kekebalan aktif adalah, ingat ya, kekebalan aktif itu adalah kekebalan yang dihasilkan oleh tubuh itu sendiri. Nah, dia dapat diperoleh secara alami maupun buatan. Kalau kekebalan aktif yang alami, contohnya nih orang yang sembuh dari sakit, jadi habis kena infeksi virus seumpama infeksi virus corona gitu ya, terus dia sembuh. Nah, itu namanya kekebalan aktif yang alami. Kalau yang buatan contohnya pakai vaksin. Nah, itu contoh dari kekebalan aktif yang buatan. Jadi di sini jawabannya adalah yang E. Terbentuknya antibodi untuk melawan infeksi setelah sembuh dari cacar air. Nomor 2, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Jenis imunisasi yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah, ini diberikan pertama kali pada bayi usia 0 dengan OPV ya. OPV itu apa? OPV itu oral polio vaksin. Nah, selanjutnya imunisasinya dilakukan saat berusia 2, 3, kemudian 4 bulan. Paling sedikit harus mendapatkan 1 dosis IPV itu. Nah, bersama dengan OPV saat usia 4 bulan. Kemudian tujuannya untuk mencegah kelumpuhan organ tubuh dari kematian. Nah, ini adalah vaksin dari polio. Penyakit polio itu penyakit yang menyerang sistem saraf. Jadi kalau orang yang terkena polio itu akan mengalami kelumpuhan organ tubuh hingga kematian. Jadi jawabannya di sini adalah yang D. Kita lanjutkan ke nomor 3, contoh vaksin berikut yang berasal dari patogen yang dilemahkan adalah, jadi jenis kandungan yang ada di dalam vaksin itu dibagi menjadi 4 ya. Ada vaksin hidup, yaitu vaksin yang sudah mengandung patogen yang sudah dilemahkan. Contohnya siapa? Contohnya itu ada OPV tadi yang polio, kemudian ada vaksin campak, vaksin rotavirus dan juga vaksin demam kuning. Jadi di sini jawabannya adalah yang E, vaksin rotavirusnya. Lalu ada lagi yang lain seperti contohnya vaksin mati, yaitu mengandung patogen yang sudah dimatikan. Contohnya yang IPV. Lalu ada vaksin subunit, yaitu jenis vaksin yang dibuat dari komponen patogen, misalnya aselular pertussis vaksin. Nah, kalau yang keempat, vaksin toksoid itu adalah vaksin yang dibuat dari toksin yang sudah dilemahkan. Contohnya adalah toksoid dari si difteri. Oke, jadi tadi jawabannya adalah yang E. Lanjut ke nomor 4, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Kekebalan pasif didapat melalui tindakan yang ditunjukkan oleh angka. Jadi kekebalan pasif itu kan kekebalan yang diperoleh setelah tubuh menerima antibodi dari luar. Nah, kekebalan pasif itu bisa diperoleh secara alami. Contohnya nih dari pemberian kolostrum saat bayi baru lahir, atau secara buatan itu melalui pemberian antibodi yang diekstrak dari satu individu ke tubuh yang lainnya. Seperti serum gitu jadi bentuknya. Contohnya pemberian serum antivenin kalajengking dan anti tetradoksin ya. Jadi jawabannya di sini adalah yang nomor 1, serum antivenin tadi, kemudian nomor 2 pemberian kolostrum bayi, dan juga nomor 4 serum antibody. Jawabannya adalah yang B. Nomor 5, saat berwisata ke Brasilia, Roni mengalami nyeri otot dan sendi, sakit kepala, penurunan nafsu makan, serta menggigil. Beberapa hari setelahnya ia mengalami muntah darah, sakit perut, kejang, serta kegagalan fungsi hati. Hasil diagnosa dokter menunjukkan bahwa Roni mengalami penyakit endemis yang ada di daerah tempat wisata yang dikunjunginya. Penyakit tersebut dapat dicegah apabila sebelum berangkat ke Brasilia, Roni menerima imunisasi. Jadi penyakit
yang dimaksud pada soal ini dari gejala-gejalanya menunjukkan bahwa si Roni ini menderita demam kuning atau yellow fever. Nah, ini merupakan penyakit endemis yang ada di negara-negara di Amerika Serikat seperti Brasilia, Argentina, dan lain-lain. Jadi penyakitnya disebabkan oleh infeksi flavivirus ya, yang dibawa oleh nyamuk biasanya. Jadi jawabannya di sini adalah yang D, demam kuning. Nomor 6, salah satu imunisasi wajib yang dianjurkan pemerintah adalah imunisasi DTP. Nah, imunisasi ini digunakan untuk mencegah infeksi akibat bakteri apa? Jadi imunisasi DTP itu ada 3 penyakit ya. Jadi difteri, tetanus, dan juga pertusis. Jadi ini imunisasi wajib yang diberikan bersama dengan imunisasi HB dan juga HIB sebagai imunisasi pentavalen. Oke. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 7, Andini melakukan pemeriksaan di rumah sakit karena siklus haidnya tidak teratur disertai dengan pembengkakan bagian leher. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kadar TSH yaitu hormon tiroidnya dalam darahnya Andini itu kurang dari batas normal. Nah, oleh karena itu terjadi penurunan kadar TSH yang disebabkan oleh adanya penggunaan gangguan autoimunitas. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, penyakit yang diderita oleh Andini adalah, jadi TSH tadi kan thyroid stimulating hormone. Nah, hormon yang diproduksi oleh hipotalamus ini berfungsi untuk merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi hormon tiroksin. Hormon TSH-nya diproduksi untuk menstabilkan kadar hormon tiroid di dalam darah. Ketika hormon tiroksinnya tinggi, maka produksi TSH-nya akan berkurang. Oleh sebab itu kadar hormon TSH yang berkurang dari batas normal menjadi pertanda bahwa produksi tiroksinnya telah melebihi batas normal. Jadi kondisinya disebabkan oleh kerusakan pada kelenjar tiroid yang salah satunya karena Graves' disease, yaitu penyakit autoimunitas yang disebabkan oleh antibodi menyerang sel-sel di kelenjar tiroid. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 8, hasil pemeriksaan seorang pasien menunjukkan kadar sel T sebesar 160 sel dalam darah. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan, pasien tersebut mengalami gangguan sistem kekebalan tubuh yaitu, nah kalau jumlahnya di sini adalah 160 ya. Ini menunjukkan orangnya mengalami imunodefisiensi, yaitu penurunan atau hilangnya kemampuan sistem kekebalan tubuh untuk merespon antigen. Contohnya adalah penyakit AIDS yang disebabkan oleh virus HIV. Nah, virus ini akan menyerang sel T pembantu nih, terutama sel T pembantu yang berfungsi sebagai stimulan terbentuknya jenis sel T lainnya dan juga sel B plasma. Akibatnya produksi sel T akan menjadi terhambat sehingga kadar sel T di dalam tubuh itu akan berkurang. Padahal jumlah sel T pada orang normal itu sekitar 1000 sel. Nah, ini hanya 160. Maka jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan di nomor 9. Sudah 2 minggu Pak Tono yang berusia 58 tahun merasa mudah lelah dan cepat haus. Selain itu, frekuensi buang air kecilnya juga meningkat. Oleh karena itu, Pak Tono melakukan pemeriksaan darah dan urin di rumah sakit. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat kandungan glukosa dalam urinnya Pak Tono. Selain itu, kadar gulanya sebesar 280 mg. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, gangguan yang dialami Pak Tono disebabkan oleh, jadi seseorang yang berusia sekitar 50-60 mempunyai kadar gula darah normalnya yaitu kurang dari 150 ya, kurangnya normalnya itu kurang dari 150. Nah, kalau Pak Tono 280 berarti kan kadar gula darahnya tinggi. Nah, ini disebabkan karena kurangnya produksi hormon insulin sehingga glukosa tidak dapat diubah menjadi glikogen. Kandungan gula dalam darah yang tinggi bisa memperberat kerja ginjal dalam absorpsi gula. Akibatnya kandungan gula yang berlebih tersebut akan dikeluarkan dari tubuh bersama urin, makanya sering pipis itu tadi ya. Nah,
Dari analisis pada soal ini diketahui bahwa Pak Tono menderita diabetes mellitus. Nah, diabetes ini bisa disebabkan karena antibodi yang menyerang sel-sel beta di bagian pankreas yang fungsinya adalah untuk menghasilkan hormon insulin. Nah, jika sel-sel tersebut dimakan oleh sistem imun sendiri, maka kan si sel betanya tidak bisa menghasilkan hormon insulin. Akibatnya yaitu tadi orang tersebut akan kekurangan hormon insulin sehingga kadar gula di dalam darahnya menjadi tinggi. Oke, jadi di sini jawabannya adalah yang A. Nomor 10, organ pada sistem limfatik yang berperan menyaring antigen yang masuk ke dalam tubuh dan menginisiasi respon kekebalan adalah. Jadi sistem limfatik itu kan merupakan organ tubuh yang mendukung kekebalan tubuh dalam melawan penyakit. Nah, organ di sistem limfatik dan fungsinya contohnya nih, yang pertama adalah limpa untuk menyaring sel darah merah yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Lalu tonsil atau amandel fungsinya menyaring benda asing yang mungkin terhirup bersama saat udara pernafasan sebelum masuk ke paru-paru. Lalu ada kelenjar timus, fungsinya produksi hormon timosin untuk mengolah sel-sel darah putih. Ada juga limfatik yang berfungsi mengedarkan cairan getah bening ke seluruh tubuh. Lalu yang terakhir adalah kelenjar getah bening atau nodus limfa yang berfungsi menyaring antigen yang masuk ke dalam tubuh dan menginisiasi respon kekebalan. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.